Saya akan siap-siap berbagi bacaan Al-Quran sama arti atau terjemahannya dan juga penjelasannya. Oke, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan bacaan ayat Al-Quran dari ayat 234 sampai ayat 237. Kemarin kan terakhir ayat 233. Sekarang saya akan meneruskan dari ayat 234 buat kalian semua. Akan bacakan sama artinya biar kita saling belajar apa arti dari bacaan Al-Quran. Oke, biar nggak lama-lama saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa azwara. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang di sini artinya dari 234. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini penjelasannya dari ayat 234. Berhias, berpergian atau menerima pinangan. Jadi berdandan, kalau di zaman sekarang berdandan, berhias, dan boleh menerima pinangan. Kalau di sini bacaannya kalau sudah iddahnya boleh berdandan dan menikah lagi. Bagi istri-istri yang udah tidak ada suaminya, pisah atau suaminya meninggal. Di sini ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min hitbatin nisa'i aw aqanantum fi anfusikum alimallahu annakum satadzakurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa antakulu qawlan ma'rufan wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluwal kitabu ajalahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahadharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim.
Yang di sini artinya dari 235, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi bagi seorang laki-laki ini yang artinya jangan menikahi wanita sebelum habis iddah, karena Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Rencana-rencana yang ada di hati kita Allah udah mengetahui. Di sini penjelasan dari ayat 235. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena mati suaminya. Jadi kalau udah mati suaminya boleh katanya. Atau karena talak bain. Talak bain ini mungkin talak 3 ya zaman sekarang. Sedang perempuan yang dalam iddah talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Oh, yang talak biasa nggak boleh. Perkataan sindiran yang baik. Jadi kalau nyindir itu yang baik. Sindiran itu sindiran yang baik kayak apa ya? Mungkin misalnya ada seorang janda, gimana kalau nikah sama saya aja gitu mungkin. Kurang tahu juga sih. Tapi itu kan baik, ngajak nikah. Kan menikah itu bagus lah gitu daripada berzina. Sekarang ayat 236. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in tolakatumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah wa mati'uhunna Alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadruhu. mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Yang di sini artinya tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka muti'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi memberikan apa yang kamu, maksudnya kalau nggak semampunya, maksudnya kalau nggak mampu ya jangan ngasih yang berlebihan lah, ngasih semampunya, seikhlasnya. Di sini penjelasannya ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Oh, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita menafkahinya gitu. Yang membuat istri itu nggak terlalu sedih atau marah sama kita. Kalau kita ya bercerai baik-baik kan sama-sama enak. Nggak ada dendam di hati kita, kan Islam harus membuang dendam, harus membuang kebencian. Tuh. Kita teruskan ayat 237.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradatum lahunna faridatan fanisfu ma faradatum illa ayyafuna aw yafuwal ladzi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang di sini artinya dari 237 ayatnya. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dalam hati kita atau yang kita kerjakan, semua Allah Maha tahu, Maha pengetahui. Jadi kita jauhilah yang membuat kita dosa atau gimana gitu. Pikiran jelek, hati yang berniat jelek, itu jauhkan dari kita. Karena Allah Maha pengetahui. Di sini penjelasan ayat 237 ialah suami atau wali. Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar separuh mahar. Sedangkan kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. Oh, jadi di sini kalau wali yang membebaskan, maka bebas seorang suami membayar separuhnya. Jadi, tapi kalau suami yang membebaskan, maka suami harus membayar seluruh mahar katanya. Ya udah, sampai di sini aja pelajaran ini. Kita sama-sama belajar dari Al-Quran, ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama belajar apa itu arti dari ayat Al-Quran, biar kita sama-sama tahu, biar nggak cuman tahu bacaannya aja gitu. Jadi tonton sampai selesai. Kalau suka, subscribe, share, bagikan ke siapa-siapa gitu, atau like ini ikat jempolnya itu tekan, biar saya semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik umat Islam semua, saya minta tolong subscribe, like atau sukai, share atau bagikan kepada saudara kita semua.